sifatnya konduktor, isolator, semikonduktor yang tadi ya. Kalau dia jarak antara pita energinya berjauhan, maka dia jadinya isolator. Kalau bahannya jaraknya kecil, dia jadinya semikonduktor. Kalau dia nggak punya pita energi, dia jadinya konduktor. Nah, itulah kenapa kalau kita punya bahan logam ya, bahan logam kan tadi saya cerita bahan logam itu emas atau bahan logam Cu, Au, Al gitu ya, kan dia pita energinya nih nyambung kan ya, artinya dia nggak punya energi gap, dia gampang aja elektron yang ngalir ke pita konduksi gitu. Nah, ini kan dia di bulk pasti dia di ukuran bulk. Kalau saya ngomong bulk itu berarti dia bahan besar ya, bahan besar. Nah, kalau kita punya bahan nanopartikel, bahan bulk itu berarti kita potong kecil sampai dia ukurannya sampai nanopartikel, ukuran order nano ya atau mikro lah. Nano biasanya sih. Nah, itu bahannya itu sifatnya bakal berubah sifatnya. Kalau awalnya dia bahan misalnya Cu, bahan Cu kan konduktor. Saya potong kecil-kecil jadi sampai order nano. Maka dia jadinya sekarang bahannya semikonduktor. Karena kenapa? Karena pita energinya muncul nanti jadinya. Jadi muncul energi. Karena kan di orde nanometer kan atomnya tinggal sedikit tuh dalam satu grainnya, dalam satu partikelnya atau grain kalau bahasa ini grain atau partikel. Kan atomnya ada beberapa, mungkin jumlahnya 10 atau 100 atom lah dalam satu nanopartikel itu. Sehingga dia muncul energi gapnya gitu. Jadi konduktor awalnya di bulk dia konduktor, bahan Cu dia di bulk dia konduktor, terus nanti di bahan di nanopartikel dia sifatnya semikonduktor gitu ya. Kenapa? Karena tingkat energinya pecah, muncul tingkat energi. Jadi riset kalau kalian pernah dengar teknologi nanopartikel macam-macam gitu, riset tentang nanopartikel yang memang di material banyaknya arahnya memang ke sana sekarang, pengembangan quantum dot, terus material 2D, dua dimensi, material topologi ya, yang ramai sekarang Nobel Prize-nya kemarin material topologi 2 tahun yang lalu sih. Nah, itu sebenarnya kita dia coba mempelajari struktur pita dari material tersebut. Kalau dia materialnya quantum dot, satu partikel kode nano gitu ya, terus direkayasa, nanti pita energinya gimana. Nah, setelah kita dapat pita energi, kita tahu sifat optiknya, sifat listriknya, kita bisa tentukan gitu. Nah, itu maksud kenapa kita di awal menjelaskan konsep asal-usul dari sebuah pita energi dalam bahan. Ya. Ini sebelum saya lanjut nih, yang sampai sini ada pertanyaan di awal ini? Lanjut. Ada pertanyaan? Belum ada Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu kan tadi tinjauan secara atomik ya, secara atomik. Nah, sekarang kita tinjau dari sisi elektron modelnya, elektron functionnya, wave function dari elektron. Tadi kalau kita lihat dalam bahan, kemarin kita sudah belajar bahwasanya kan kalau kita gambarin linear atom ya, atom linear gitu. Ini sebelum kesini. Nah, masing-masing kan punya elektron di permukaannya ya, yang bergerak mengitari inti atomnya gitu. Nah, kita tahu bahwasanya elektron itu juga gelombang ya, gelombang adalah partikel juga gelombang kan ya, prinsip dualisme partikel gelombang gitu ya, dualisme partikel gelombang. Nah, artinya di permukaan ini ada partikelnya bisa kita wakilkan sebagai gelombang, di partikel ini juga kita bisa wakilkan sebagai gelombang ya. Jadi kalau kita punya energinya yang atas ini, nah kita kemarin udah belajar bahwasanya untuk energi bebas, partikel bebas ya, elektron bebas, maka energinya kan EK sama dengan P kuadrat per 2M ya, atau Habar kali K, Habar kuadrat K kuadrat 2M kan kemarin ya, yang di
model Drude ya, model Sommerfeld ya, yang kemarin kita bahas. Nah, jadi di dalam permukaan elektron ini, ya bahan ini, dalam atom ini, jadi kita bisa bayangkan seperti ada gelombang partikel tuh, dengan batasnya adalah atom-atom ini, atom-atom ini. Batas potensial, kan dia punya potensial. Jadi kalian bisa bayangkan kayak gini nih, ya, yang ini ya. Di sini dia punya potensial, di sini bebas. Di sini ada potensial, di sini bebas. Nah, kita bisa bayangkan kayak gitu ya, kita bayangkan kayak gitu. Nah, kalau kita tinjau dari pita energinya, kita lihat bahwasanya karena ini kan gelombang ya, kita belajar bahwasanya kalau gelombang dia kena ke satu dinding potensial, maka apa yang terjadi? Balikkan ya. Kita belajar istilah dasar. Kalau gelombang kena ke satu dinding potensial, maka dia akan balikan. Nah, jadi di batas-batas atom itu dia akan membentuk standing wave kayak ini. Ya, jadi di atom gelombangnya partikel itu kan gelombang adalah partikel gelombang. Jadi di atomnya tuh elektron pada atom itu akan membentuk standing wave gitu, standing wave. Nah, kalau kita baca di buku, dia akan bilang akan ada break reflection. Jadi gelombangnya itu karena dia sampai di batas, maka ada break reflection, dia balik. Nah, maka nanti di batasnya itu, di batas-batas atomnya itu, karena berdasarkan Pauli nggak boleh ada tingkat energi di situ, nggak boleh tingkat energi, karena dia split gitu. Kalau energi bebas kan tanpa ada potensial kan kayak gini ya solusinya. Kalau energi bebas, ya kan? Solusinya continuous kan ini, continuous. Nah, tapi kalau sekarang kita punya persamaan Schrödinger dengan potensial periodik ya, nanti kita akan coba tunjukkan dengan potensial periodik ini. Saya pengen cerita dulu di awal kenapa energy gap muncul, karena ada gelombangnya partikel elektron tadi, dia ngebentuk standing wave satunya kayak gini, yang atas nih ya, yang atas karena ada satunya yang bawah gitu. Maka fungsi gelombangnya kita bisa tuliskan yang ini, standing wave-nya. Ya, standing wave-nya kita bisa tuliskan yang satunya eksponen I V X per A tambah E eksponen I V X per A tambah yang bawahnya eksponen I V X per A minus eksponen minus I V X per A ya. Kalau dia gerak ke sana, yang berarti yang atas ini. Kalau dia yang satu gerak ke sini, yang bawah yang garis putus berarti yang ini. Maksudnya standing wave itu kan, syaratnya standing wave itu kan berarti dua buah gelombang dari kiri datang, dua buah gelombang datang dari kanan ketemu, terus ada batasnya, maka akan nggak bentuk satu standing wave kan, ya kan? Kalau ada batas gelombang datang kena ke dinding, maka dia akan balik kan, balik. Nah, ini kan karena juga partikel itu adalah gelombang. Nah, dia kan bisa kita bayangkan seperti gelombang partikel. Terus di antara-antaranya itu ada batas-batas potensial gitu ya, batas-batas potensial yang menghambat dia bergerak. Jadi kita bisa bayangkan dia seperti penghambat gitu, penghambat yang membuat tidak boleh ada energi elektron, karena ada break reflection, dia nggak boleh ada tingkat energi situ. Dia kalau kita lihat dari fungsi gelombangnya beda lah. Ada satu fungsi gelombang yang ke atas, ada satu fungsi gelombang yang ke bawah. Nah, kayak gini, karena ada standing wave ya. Nah, jadi kalau kita selesaikan fungsi gelombangnya, kita hitung probabilitasnya ya. Kita sebut aja ada potensial ini tadi, potensial ini kita bisa tunjukkan sebagai, kita bisa wakilkan sebagai UX sama dengan U cos 2Vx per A, karena dia periodik kan ya, karena ini kan potensial periodik nih yang ini ya. Ini kan bisa dibayangkan seperti punya periode tertentu ya kan, satunya kayak gini, terus nanti kayak gini lagi, satu kayak gini lagi. Ini kan bisa seperti periodik yang mana nilainya itu UX sama dengan, kita misalkan aja buat mudah perhitungan, U cos 2Vx per A, 2Vx
per A. Ya, 2V X per A. Nah, kita misalkan UX-nya ini. Potensial dari atomnya. Periodik kan? Periodik. Nah, kita coba hitung. U-nya itu maksudnya energi potensial di pusat atom ya, inti atom. UX. Nah, kalau kita misalkan energi potensialnya kayak gini, terus kita menghitung besarnya energi gap yang dimiliki oleh sebuah partikel yang berada dalam potensial periodik ya. Nah, maka rasanya samanya nih, kita integralin aja. Satu ada fungsi gelombang yang positif tadi yang arah ke kanan karena dia kena batas potensial kan. Satu ada fungsi gelombang yang arah ke kiri yang dia balik ke belakang. Kita kuadratin karena ada probabilitas fungsi gelombang itu dikuadratin. Kalau kalian integralkan maka kalian akan dapatkan energi gap itu adalah besarnya sebesar U. Jadi tadi kan U itu adalah potensial yang dimiliki oleh inti atom di sini kan terhadap elektron di permukaannya kan. Ya, jadi besarnya energi gap yang muncul itu sama dengan besarnya potensial hambat dari inti atom itu. Ya, energi gap sama dengan U. U ini kan sumbernya kan dari potensial inti ya, potensial inti. Oke. Ada pertanyaan nggak? Dipaham ya? Jadi energi gap itu kita perlu hitung karena itu yang akan menentukan sifat material kita, itu sifat optik, sifat listrik ya. Sifat listrik sama sifat optik sih. Nah, kenapa kita harus hitung? Jadi kayak gini ya. Ini kan tadi kita udah dapat pemahaman ya bahwasanya dalam material itu ada tingkat-tingkat energi yang disebut sebagai energi gap. Jadi kalau seandainya saya punya bahan yang energi gapnya kayak gini, kita bisa hitung nanti energi gap. Terus di sini ada terisi ya. Ini bagian konduksi. Kembali dong. Ini bagian valensi, ini bagian konduksi. Nah, si bahan yang ini itu kan punya energi gap di sini ya. Nah, dia itu nggak bakal bisa ngantar listrik kalau kita ngasih medan listrik dari luar atau potensial itu lebih kecil daripada energi gapnya gitu ya. Kalau kita ngasih energi potensial, medan listrik itu sama energi potensial ya. Potensial dari luar V atau E kali V itu lebih kecil daripada energi gap, dia nggak bakal ngalir elektronnya, dia nggak bakal ngalir listriknya. Kenapa? Karena di sini tuh elektronnya penuh gitu di bawah. Di bawah elektronnya penuh kan, artinya kalau dia mau gerak kan nggak ada ruang buat bergerak kan. Nggak ada ruang buat bergerak, jadi dia kehambat buat moving gitu ya. Jadi gimana caranya dia buat pindah supaya dia bisa ngalir? Maka caranya supaya kita ngalir, kita harus loncatkan dia ke atas. Nah, kita loncatkan dia ke atas dulu ya. Loncatkan dia ke atas kan berarti ada yang kosong di bawah nih ya. Di bawah ada yang kosong, di atas ada elektron yang loncat tuh. Nah, di atas ini ada banyak state yang boleh ditempati oleh elektron kan di atas. Nah, si elektronnya ini dia baru bisa gerak-gerak. Dia gerak-gerak ke sana, dia gerak-gerak ke tingkat energi di sini. Terus yang energi kosong ini, yang full ini, dia juga bisa gerak-gerak sana. Ya. Jadi arus listrik itu, arus daripada bahan itu, charge carrier itu bisa dari elektron atau E. Nah, bisa juga dari hole itu artinya tempat yang ditinggalkan oleh elektron, hole itu. Tapi kalau kita baca di buku, dia nulisnya kadang positif. Hole itu cuma notasi aja sebenarnya, tapi itu sebenarnya adalah hole. Positif itu mewakili hole ya.
Karena kan di dalam bahan di sekitar energi Fermi ya, untuk antar elektron nggak mungkin ada muatan positif kan. Yang ngalir kan sebenarnya muatan negatif yang ngalir listrik gitu. Nah, cuman ini ada positif itu bukan sebenarnya memaknai itu muatan positif, tapi itu sebenarnya full tempat yang kosong dari elektron gitu. Jadi charge carrier itu bisa elektron bisa full. Nanti kalau belajar kita setelah ini nanti kita belajar semikonduktor, kita akan bahas terkait lebih jauh ya konsentrasi, cara hitung konsentrasi muatan elektron sama hole pada bahan. Nah, tadi ya kalau kita punya elektron sini supaya dia bisa ngalir listriknya, maka kita harus loncatkan dulu dia kita konduksi, kita kasih potensialnya lebih besar daripada energi gapnya, maka dia baru ngalir. Itu cara pertama. Cara kedua, biasanya kita juga bisa kasih suhu ya. Ini kan kita kasih V atau kita kasih temperatur. Kemarin kita udah belajar bahwasanya di termodinamika juga udah belajar ya. T itu akan memberikan akan punya energi termal ya. Kalau kita punya energi T, maka energi termalnya adalah formula Boltzmann dikali T-nya kan. Ya, energi dari sebuah suhu termal itu masa Boltzmann dikali suhu. Nah, kalau saya kasih bahannya saya panasin, terus di sini dia penuh, di pita valensinya penuh diisi elektron ya. Ketika saya panasin kan berarti elektronnya, kalau dia ini lebih tinggi energi termalnya, maka elektronnya bisa loncat ke atas. Nah, ketika dia udah loncat ke atas, maka dia bisa gerak bebas tuh, gerak bebas buat antar listrik, entah itu yang gerak dari elektron yang loncat ke atas atau hole yang berada di bawah gitu ya. Nah, makanya kalau kita punya bahan semikonduktor kan dia konduktivitasnya akan bergantung pada suhu, karena sifat energi gapnya itu yang nggak terlalu besar gitu. Kalau energi gapnya nggak terlalu besar, kita cukup kasih panas ya, suhu ruang dia bisa loncat tuh energi elektronnya. Kalau di suhu nol dia nggak bisa ngantar listrik di suhu nol, kayak Kelvin 0 Kelvin lah atau suhu rendah. Semua elektronnya itu berada di bawah di pita valensi. Kalau kita kasih tegangan listrik ya, dia yang kecil ya, dia nggak bakal ngalirin listrik, karena di bawah kan kursi elektronnya atau state-nya kan penuh ya, penuh semua tuh ya. Kalau kita punya kursi yang penuh kan kita nggak bisa saling geser-geser kan, nah caranya harus ada satu orang yang keluar dari situ, baru kita bisa geser-geser. Nah, sama ini juga gitu, caranya harus ada satu elektron yang keluar dari pita valensi loncat ke pita konduksi, terus ada kursi yang kosong itu, nanti mereka di bawah bisa pindah-pindah, di atas elektron yang bebas bisa pindah-pindah. Nah, caranya kita bisa kasih suhu termalnya yang syaratnya itu lebih besar daripada energi gapnya. Dan itu bahan semikonduktor. Ya. Oke, lanjut, ini ada pertanyaan nggak? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Jelas ya? Ini nanti kalian bisa baca lagi ya di buku kita ya, yang di bab apa ini, dan structure itu di bab bab 7 ya. Kita kan kemarin bab 6 ya, sekarang bab 7 tentang base structure ya ini. Nah, nanti setelah itu kita baru bahas tentang teorema Bloch. Sebelum nanti kita bahas terkait dengan model Kronig-Penney ya. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjut. Belum ya? Oke, kalau belum kita teorema Bloch dulu. Ini teorema Bloch itu mengatakan gini. Jadi kan tadi di fungsi gelombangnya, kalau kita punya inti atom kayak gini ya, kristal yang tersusun rapi lah gitu kan, kristal syaratnya atomnya rapi. Nah, kalau kita punya fungsi gelombang, hasil solusinya kan yang itu di fungsi gelombang, maka fungsi gelombangnya itu akan periodik ya, sesuai dengan
periodisitas dari kristalnya. Ya, kalau kristalnya jarak kristal lattice-nya sebesar K, maka nilai dari fungsi gelombang di satu titik acuan tertentu, kalau kita tambah A, maka nilainya sama. Ya, karena kan dia periodik. Tambah A, saya kita tahu nih, ya, satu fungsi gelombang di titik yang ini. Tahu punya fungsi gelombang di titik ini. Kalau kita tambah sebesar kristal konstannya, lattice konstan dari kristalnya, maka kita akan dapat nilai yang sama pada jarak yang sejauh A dari titik acuan kita tadi gitu. Nah itu sebenarnya isi dari teorema Bloch. Ya kalau kita lihat dari persamaannya ya, namanya kan si KR ya, si KR kali mu KR ini periodisitas dari kristal ya, period of crystal structure lattice ya, terus eksponen IK dot R. IK dot R ini tadi fungsi gelombang dari elektron di permukaan bahan nih, di permukaan inti atomnya tadi. Nah ini teorema Bloch. Jadi kalau kita pindah sejauh A, maka kita akan dapatkan nilai yang sama fungsi gelombangnya. Oke. Nah itu teorema Bloch nanti akan kita pakai di ketika kita menurunkan kesamaan koordinatnya. Misalnya ini ya, saya pakai teorema Bloch ya, ini ya. Jadi kalau saya punya UX, ini adalah potensial pada jarak X gitu ya, pada koordinat X di material. Terus saya terapkan teorema Bloch nanti di yang ini, karena eksponensial IKR ini, maka pada jarak X plus S kali A, S itu bilangan integer, A itu besar kristal lattice, maka nilai potensialnya kan sama ya, nilai potensialnya sama karena dia periodik, maka nanti hasil dari solusi dari persamaan gelombangnya juga sama di semua titik, di titik-titik yang periodik tadi, yaitu teorema Bloch ya. Nah nanti kalian bisa coba terapkan itu ketika kita menyelesaikan model Koenig Penny ya, Koenig Penny. Jadi dalam model Koenig Penny itu gini, misalnya kita punya, tadi saya mau nulis sendiri. Jadi kayak gini ya, kalau kita punya kayak gini. Tadi kan potensial yang pertama kita itu kan dia agak ke bawah ya. Nah jadi model Koenig Penny itu dia menganggap kalau kita punya atom, kita bisa lihat potensialnya bentuknya kayak gini. Nah potensialnya bentuknya kayak gini ya, Koenig Penny itu ya, di kotak lah, di kotak. Mana ini adalah nilai U-nya, X-nya ya, terus ini koordinat X-nya, ini sebesar A ya, jarak antar atom. Nah kalau kalian selesaikan ini ya, tadi kan di tengah ini dia bebas ya, elektron bebas, energinya nih loh, Oke, sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Yang di dalam ini ya, yang di nggak kena potensial. Tapi kalau yang di dalam ini, yang di sini, kalau kita belajar di mekanika kuantum, menyelesaikan sumber potensial, nanti di sini tuh ngeluruh, energinya ngeluruh. Nah kalau kalian selesaikan nanti pakai syarat batas sebelah kiri sebelah kanan, bisa dilihat yang ini ya, yang sebelah buku ini. Nah kita kan berarti punya fungsi gelombang di tengah itu yang ini ya kan, yang di bagian tengah ini, bagian potensial yang kosong nih, bukan di batasnya, di tengah-tengahnya. Terus kemudian di yang atas yang ini A E K X B E minus I K X ya. Terus kalau kita energi di dalam ini, potensial di dalam ini adalah yang C E Q X tambah D E minus Q X ya. Sehingga kalau kita selesaikan energinya, energi di dalam potensial ini kan ini elektron bebas ya, N0 kabar Q kuadrat 2M, karena dia dihalang oleh satu potensial, maka B0 kurang E ya. Nah ini kalau kita lanjutkan ya, nanti kita akan dapatkan solusinya tuh kayak
terbentuk pita-pita energi gitu, pita-pita energi kayak gini, pita energi kayak gini. Jadi ada kosong, 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 ini kan continuous kayak gini ya. Ini boleh tempatin, ini boleh tempatin, ini boleh tempatin, ini nggak boleh tempatin, kayak gitu. Next. Ya mungkin besok lebih detailnya saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nanti silahkan dipelajarin lagi ya yang tadi. Nanti pertemuan selanjutnya di hari yang depan berarti ya, di hari ini kita coba bahas lagi lebih detail terkait potensial chronic PNI ya, serta solusi kesamaan energinya. Jadi silahkan dibaca-baca dulu. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pertemuannya ya. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak sebelum ada jam 2 sih? Ada ya? Ya, kalau nggak ada, kita tutup ya. Kita cukupkan pertemuannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.